Ya, kasih aku boleh? Iya, sip. Ya, Mohon izin masih tahan dulu pegang. Boleh saling pandang. saling pandang. Oke, ya. Buat Sip. kamera dulu. Kamera aku. Ya, Tahan oke. gitu dulu, Kak. Saling pandang. Oke, good. Tahan dulu aku ambil detail. Ya. Sikat longnya. Oke, ya aman. Oke, good. Ya, siap. 1 2 Paima gereja kita. Yung kita namin serapan lobe. Iya sih. Di diar cerita paima di atas puji-pujian pokon terima kasih sembah nami bamu Tuhan. Untuk kapon holong niate mo natong tong makasomani hanami, boy hanami martupu, di rumah ni hinaholongan ni nami John, orang tua nami. Nama Tuhan nalakon jaro sumasuon. Ya Tuhan paima dilaksanahonin Tuhan siul hanami mangalop gogo marhite si panganon pakon sinomo. Pasu-pasu mahamba pa asig gabi haganupan sunay huma nalako memuji pasangat penggeran mga pasingin. Terima kasih mabago pa jaro kamahanami ibagas Kristus Yesus sanay martonggo. Amin. Amin. Mahal na mamili-mili ko ang sinubuhan namin kapag. Sa pagas kamah namin, igareza at pinahi, ibagas mga baras-baras, ibagas malas mga. Sunahin matuan, rangkayan at sara ibagas sa
nama ibu yang sesuai akte iya. Permasalahannya adalah pada saat awal pembuatan akte nikah dahulu itu kan marga itu tidak boleh dicantumkan. Bagaimana itu? Kalau untuk penambahan, Kita harus ngurus dulu, ngurus lagi. ya untuk sementara kita sesuai akte lagi nggak apa-apa. Itu nanti diubah. Nanti bisa diubah kalau sudah ada penetapan. Nanti penetapan pengadilan itu kita jadiin dasar untuk perubahan. Ya, semua dirubah. Jadi dari akte nikah, kalau ijazah kalau mau rubah juga nggak apa-apa. Paling kalau ijazah surat keterangan, semua bisa. Ya, masih juga nggak rubah. Di sini ada marga di KTP bagian. Kadang saya bingung ya sama orang Medan. Enggak, waktu zamannya Soeharto masih ada itu kan nggak boleh bilang marga. Iya kan? Kalau di akte sudah ada marga, ikutin ya. Iya. Justru orang memburu marganya cantum, kalau sini nggak ada marganya. Adi juga tadi nggak ada marga ini semua. Lima-limanya nggak ada marga. untuk emasnya juga kita ikutin ini. Nah ya, nanti untuk KTP juga bisa ikutin ini. Iya, nanti bisa di kalau KTP berbeda. Ya. Nanti kan ada IKD. Nanti juga ke depan itu tidak perlu KTP fisik, pakai digital. Nah ini yang digital ini untuk update. Ya, akte nikahnya sudah ada marga, dia otomatis. Ya, oke. Ya baik, di sini saya akan cek semua data-datanya ya. Ade maupun Binta Sarani, plannya dikasih, Januari 43. Orang tua masih ada. Masih ada. Lahirnya Jakarta 23 Januari 88 ya. Kita utar, kita juga, kita ya, kalau mau kita
masuk Tuhan. Buk malas niuhur anami Tuhan, bani sulut niayo. Aku Tuhan nami ijo, ibagas hadut itu ni akulah. Bagas buk malas niuhur pokon pagpasu na kumbang. Tuhan sadarion siguro mamasawar nami ay mabdiyan pemberkatan nikah bani Alanyai Bapak na mengelek doa namin kung kasih hamat ng mga Tuhan manramot ko aganupan rangkaian acara baktian memberkatan di tahun Amor kiri hukum kasih hato atau itu yang pula benar migalupan bani kedua nanti bani kedua belah pihak orang tua di keluarga naik mau bani aganupan anami nama tugas nanti ambil bagian bani kerja alas corona itu pas bapak pandita nami nama jalan kon jauh masuk dan Tuhan hasil dos matong masuk bani pas dong bani dua pasangan nah pas sudah diom jangan ada pun malas di umur mau kepada Tuhan nanti keluarga terus yang dulu kan kuliah mau Tuhan para biologi dia saja dulu naik mau berbuat tugas bukan dulu para musik singar multimedia pada dalangan terus keluarga Tuhan pramudia menanya dengan Tuhan mulai bagaimana perjalanan bapak bahin sangapun bani kurang naik mau malas di umur bani anaknya kan bukan taruhi keluarga anak keluarga Pak Guru Bapak itu tapi itu bukan nabi Umar posisi sawasi itu dia no orang biar cara pemain terus kuma bapak jurai itu kan perjalanan ini bagas bukda bukan malah di gabi terima kasih teman-teman keluarga haji juga buang bapak sangat berhak Tuhan kita kami konten nami untuk mengirimkan ego kue salah nami kue dosa nami golongan yang Tuhan sesat dosa nami malam tahun nami ini ada depan kita lupa nami Tuhan lebih kita lupa nami Bapak kita lupa pasu sikur besok bolas Yesus golongan yang Bapak jalur amat Tuhan amin 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 terima Saya shoot jalan situ sampai mana nih?
Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku Haleluya nomor 337 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga bersama-sama dengan jemaat-Mu. Mereka datang memohon berkat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Siapa
Kudus agar kami memahami dan sungguh boleh hidup dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Orang semua batal positifnya, fotokan. Karena nggak tahu besok lusa gimana. Coba itu aja lihat, jangan Bapak. Nah, lihat aja foto itu. Ya, ya. Bapak Ibu, saya baca satu firman Tuhan untuk teman kami, anak kami, saudara kami, dia dan adik ya. Ibu Bapak dan jemaat Tuhan, saya baca satu ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Tuhan berkata seperti ini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya teringat sedikit, Ibu Bapak, waktu hari ini saya dipakai Tuhan memberkati anak Tuhan ini pada Nia sama adik. Saya ingat waktu Evorus GKPS dalam pernikahan saya, karena saya juga menikah meski tidak sama umur kita, tapi kurang lebih sama nih. Ya, enak kita sama-sama alumni. Ya, saya juga menikah seperti adik. Dan saya ingat khotbah pertama Evorus pada waktu itu adalah, dan saya memang tidak bagus suara saya seperti Evorus waktu itu. Dinyanyikannya lagu waktu itu saya diberkati di satu gereja kecil di kampung. Evorus bernyanyi dengan lagu lama itu. Akhirnya ku menemukanmu. Nah gitu ya. Saya nggak ingat lagu itu, tapi ada itu. Bam 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 gitu ya. Saya berpikir bahwa kadang memang mata kita terlalu jauh memandang. Kadang doa kita entah kemana saja, tapi pada Tuhan alamatnya. Kadang hati kita, batin kita ingin mendapat sentuhan dari jarak jauh, padahal di bawah dagu kita yang jodoh kita. Gitu ya. Maka ada satu lagu Ibu Bapak yang sempat dipersoalkan Kinang Nasution sampai waktu Vidi masih hidup, dia minta pembagian royalti. Ada lagu Nuansa Bening. Tanda kasih yang engkau beri di dalam hatiku. Gitu ya, jadi lewat gitu aja. Waktu pertama itu nggak ada yang menarik, nggak ada menggoda. Saya pikir bukan mata kita yang membuat tergoda Ibu Bapak. Ini tanya adik, ini banyak ini yang, maaf lah ya, saya tidak sempat katakan bahwa yang sudah kagumnya kami ini pendeta. Banyak di sini yang sudah menikah lama, tidak selalu sama mimpinya, ini di atas ranjang yang sama. Tapi kenapa kuat? Karena janji itu adalah bersama Tuhan. Ibu Bapak, saya mau bilang pada Nia sama adik, Tuhan punya misi khusus pada kalian. Dan Allah punya rencana khusus pada rumah tangga baru ini. Itu sebabnya kalau tidak terjadi duet maut, malah yang muncul duel maut, bahaya kita. Pandang cara suami ya. Kau siapkanlah bekalmu, adik. Seorang perempuan setiap hari Ibu Bapak, dia mengeluarkan kata 21.000. Sementara laki-laki hanya 7.000. Jadi kalau dia terus ngomong biasa, karena masih banyak stoknya, maklumin aja. Dan saya tahu Ibu Bapak, ternyata seorang istri merindukan uang kaget deh. Makanya kalau celanamu kau gantung di kamar, gak usah kau ambil semua uang, tinggalkan sedikit di kantong ini. Karena tidak ada istri yang mencuci celana tidak membalikkan kantong. Siapkan uang kaget itu. Itu yang keempat PMJ kita, Bapak Forhanger, Bapak Wapeng, Bapak Sekjen, Bapak Bendahara. Ya, saya berpikir bahwa mereka juga berjuang sama seperti kita. Dan yang berkhotbah ini juga berjuang kok. Nggak selamanya saya romantis, apalagi usia kita ini.
gak romantis ya. Siapkanlah juga telingamu ya. Gak selamanya kami seperti Glenn Fredly. Iya, ada waktunya. Pernah dengar lagu kuburan? Ada lagu kuburan itu ya. Dan gitu. Maksud saya, mulailah suasana baru dan Allah punya rencana khusus. Ibu bapak, kenapa penulis ya Ibrani harus mengatakan kenapa kita butuh ketekunan? Ketekunan adalah kunci untuk lebih kuat. Ketekunan itu adalah satu dasar yang tidak boleh hilang. Dan itu yang gak boleh hilang dalam hidup. Dan gak boleh hilang dalam pesona pribadi kita masing-masing. Dan ketika bertemu dua anak Tuhan, dua-dua punya visi Tuhan, dua-dua berserah pada Tuhan, dua-dua belajar dari Kristus, saya percaya hasil itu bukan dari kita, tapi dari apa yang Tuhan limpahkan lewat hidup kita. Mulai belajar. Selama ini kita sudah bertemu sekian kali ya, dan kalian selalu datang bertemu dengan saya. Kita banyak diskusi dengan pendeta yang lain. Bagaimana pernikahan itu, dan tidak tahu saya. Selama kita bertemu, memang kalian rajin bawa oleh-oleh ke saya. Dan gak tahu sesudah ini, what next? Who knows? Gak tahu kita. Jangan-jangan nomor pun gak kalian setting lagi. Itu dosa kalian. Ya, kalau tidak dilakukan. Lakukan yang baik. Supaya Tuhan menitipkan benih yang baik dalam diri kalian. Bekal yang baik untuk mampu. Tidak hanya lari 100 meter, tapi berlari maraton sejauh mungkin. Sehingga hari ini boleh lulus dalam satu event maraton. Esok lusa Tuhan masih kasih event maraton yang lain. Coba lihat mama, lihat mama bapak nih, coba lihat. Saya tanya tadi jam berapa bangun. Tadi bagus tadi kalimat Pak Rohani. Nanti hilangnya ngantuk itu karena sukacita kita ini. Tapi besok bisa juga muncul satu tekanan. Mana inang guru kisah? Oh masih tinggi siapa rumahmu? Gak ada lagi yang lain. Mana parlemen satu lagi? Oh iya, baru apa? Digersangkan, kelihatan dari wajahnya. Iya, kalau baru digersangkan kelihatan dia, merahnya nggak berona. Merahnya seperti D5. Iya. Gak usah dibandingkan ini. Sorry, mama apa? Ibu? Mama Melvin. Gak usah dibandingkan. Mama Melvin ini sama Purba ini. Dua-dua ini unik dan khusus. Saya coba tanya sama mereka, di mana kalian tinggal? Di mana tinggal? Di Pengairan apa? Narogong. Ya nggak apa-apa. Harus betah kok di sini nak. Sorgan itu. Iya. Kalau agak kurang sering lihat wajahnya mertuamu. Kalau kurang pas, tahan dirimu di kamar. Itu aja. Daripada iya itu tadi. Tapi pos dulu baru ginsang. Ya dikasih gila ini. Nah siapa pesona itu bapak setua Pak Konina. Ya dia cuma mau. Tapi saya mau bilang pulang saya pertemuan tadi malam saya lihat ternyata itu bapak 4 tahun berturut-turut itu negara yang paling bahagia itu adalah ada beberapa negara, ada 10 itu. Dan saya lihat dalam tulisan itu, dalam laporan itu, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh katakanlah berapa pendapatannya dengan segala macam. Tapi di negara itu tidak ada korupsi, dalam arti minim sekali pelanggaran-pelanggaran yang merugikan banyak orang. Saya mau bilang hari ini kalian akan diberkati. Ini seperti akan take off sebentar lagi. Mudah-mudahan kalian tidak take off ke satu negara yang konfliknya tinggi. Ada perang saudara. Tapi konflik itu tidak boleh pada kalian. Berangkatlah ke 10 negara, saya pakai itu analoginya. You bisa pilih Swedia, you bisa pilih Denmark. Kamu bisa pilih apalagi. Kalau di Asia hanya satu katanya, Selandia Baru. Ya. Dan kalau ditanya, saya berpikir bahwa tidak perlu menunggu kebahagiaan dan keajaiban. Lakukan saja, terus menerus, gitu. Udah tahu bahwa di kesukaan sinia ini apa? Kan mulai kau tertekan. Kau lihat, dia sudah tahu kesukaan Bang Ade. Apa yang kamu tahu nak? Coba berubah. Suka nonton bola, iya. Suka nonton bola deh. Apa timmu? Ya,
Liverpool, ada itu Pak. Dan berat itu masuk champion per tahun ya musim depan itu. Berat. Kemarin kalah lagi 2-1. Ya. Tapi fansnya nggak boleh kalah ya. Amin ya. Seimbang, harmonis, bersama-sama berjalan. Apa rencana Tuhan? Lakukan. Sekali lagi, bagi kami masih tersembunyi apa yang Tuhan mau lakukan pada kedua anak Tuhan ini. Tapi bagi Tuhan, blueprintnya itu sudah jelas. Mau kemana hari pertama, mau kemana, dan seterusnya. Dan tidak berdosa. Kalau kalian bilang sama Tuhan, Bapak, kami merindukan juga pernikahan emas. Nggak ada dosa di situ. Soal umur itu sudah Tuhan. Ya, dan kita harus pandai-pandai lah. Kalau usia pasangan kita di bawah, kita harus pandai-pandai. Nggak apa-apa ketika berubah orientasi hobi. Dia bola itu nomor sekian, Mia segalanya. Ya, nggak apa-apa. Ibu bapak, ada satu penyanyi hebat, namanya John Denver. John Denver itu penyanyi yang sangat romantis, sangat bernyanyi juga lagu-lagu country. Dan bayangkan istrinya pernah juga merasa bertanya, sebegitu banyaknya ciptaan suamiku dan tidak ada satu lagu itu. Dan ibu bapak, begitulah cara Tuhan bekerja. Saat mereka punya sesuatu konflik, lalu di sana roh Tuhan bekerja, maka terciptalah lagu yang itu luar biasa. Dan da da dan dan da dan dan da. Apa katanya? You feel me again. Sehingga ketika suaminya bilang, kau memenuhi hidupku dan kau seperti membuat aku bertumbuh kembali, di situ ada sukacita. Dan ketika suaminya meninggal, hari ini istrinya, Ana itu bilang bahwa dalam segala kekurangan dia memuji kelebihan. Gak usah ceritakan kelebihan suamimu pada orang, dan gak usah juga ceritakan kekurangan. Dia juga begitu. Ya. Nanti lihat di YouTube ada satu Shimogo Ginta, ya, saya lihat Shimogo Ginta itu agak kurang tertarik aku lihat dia, tapi lihat kamu, ya, karena anak Tuhan kita sama-sama tertariklah kita bahwa kita ini punya pekerjaan baik dari Tuhan. GKPS Bekasi ini tempat kalian bersama nanti. Semoga ada perang. Selama ini saya lihat ini baik. Adik ini bukan orang yang banyak bicara. Suamimu ini jarang berbicara. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan ketika dia jarang bicara, kau lupa sampai kau gas terus. Jangan ini, hati-hati. Yang seperti ini mengerikan, itu menghanyutkan. Gitu. Tapi walau jarang bicara nih, jangan sampai pasangan kita sempat kerinduan pada kata-kata kita. Dan jangan mulai hari pertama dengan perkataan atau kalimat yang terlalu romantis. Jangan lakukan itu pada pasanganmu. Jangan lakukan itu pada suamimu, ya. Jangan sampaikan itu pada istrimu. Biarlah kata-kata yang lebih romantis itu dari satu hari ke hari yang baru terus bertambah kualitas keromantisannya. Jangan berlebihan. Hamdu bulanku, hamdu bintangku. Berlebihan itu. Josok jago. Tiba-tiba kau ubahlah foto profilmu, foto istrimu. Sosok jago itu alay. Berlebihan itu. Di sininya istri, bukan di foto profil. Ya, tiba-tiba para bagus-bagusnya, tiba-tiba karena apa semua gak di follow lagi Instagramnya. Jelek kali mainnya begitu. Gak main Roh Kudus. Berjalanlah terus ya. Saya sudah lihat jam ini. Ya, udah 9:30, masih ada lagi kok ini. Mau tampil itu semua teman-teman kita. Mereka datang semua untuk mendoakan kalian. Selamat take off bentar lagi menuju tempat yang membawa bahagia. Dan tempat bahagia bukan di negara, tempat di mana kita mengundang Tuhan dan membiarkan kemahakuasaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Berjalan terus, berjalan bersama-sama, menjadi mitra Tuhan, menjadi mitra daripada kerajaan Tuhan, sehingga GKPS Bekasi akan lebih baik. Dan seperti keputusan kita di konseling pranikah bahwa gak apa-apa GBND, tapi sekali lagi adik di atas GBND, ya. Jangan sikit-sikit mau kemana? GBND. Ya pikirkan SKD ini, kesehatan dia pikirkan. Ya gitulah ya. Janjilah kita itu, kalau belum janji, belum siap khotbah ini, janjilah ya. Karena kita main
Jadi mana si Tuan Novita? Mana si Tuan Novita? Jadi kalau sini ada cuti dulu 4 bulan ini, kita persembahkanlah itu supaya mereka menemukan dulu rumusan-rumusan perjalanan rumah tangga mereka. Jangan dipaksa. Ya bila perlu keluar dari grup dulu. Iya, keluar dari grup. Tidak boleh. Oh, gak usah keluar dari grup katanya. Tapi jangan tergoda. Silentkan aja grup. Ya, ini sikit-sikit tinting. Gemende, dalam otaknya gemende itu terus. Padahal dari mama aja nanti atau dari bapak. Tiba-tiba salah tinting gemende. Asal 2 kali aja dia bilang setiap bunyi WA-mu didengar suamimu. Pak, aku permisi dulu mau gemende. Ketiga kali bunyi WA-mu dipikir gemende padahal dari mamanya. Itu ngerinya, ya. Jadi jangan main-main. Dan yang paling terakhir, ini harus kami tahu semua. Apa rencanamu? Manggil apa kau sama si dia ini? Manggil apa, Mang? Saya juga termasuk pengantin tua, kok manggil mama kok saya? Kok saya malu-malu? Manggil apa dia? Gak romantis kau deh. Dia manggil apa sama si ade ini? Abang. Ya, dia dong. Pasangan milenial gak romantis. Ya minimal dong papa mama. Iya, dan memang terjadi itu bapak. Ada yang gelas itu papi mami atau papa mama kan. Dan begitu tangkai gelas itu putus, maka berkuranglah juga jiwanya papa mama itu. Karena sudah mulai ditemukan aslinya. Selama ini kan masih editan ini. Karena berteman, ya begitunya. Yang terbaik yang dilakukan pasangan. Nanti sudah menikah baru tahu. Sama seperti ya istri saya. Begitu dia menikah, bagi dia pendeta itu ideal. Begitu pada kini dia tahu pendeta itu juga ya kan manusia, betul kasih sayang. Nah gitu loh. Ya, jadi sekarang ini sekedar aja nih. Sekarang istri saya itu memperlakukan aku seperti anaknya paling sulung. Kenapa? Karena dia tahu saya cepat tidak punya orang tua. Dia merasakan itu akumulasi itu. Kalau terpelihara terus keminderanmu itu Pak, akan jadi racun itu sama bapak. Udah maju terus. Sehingga kadang dia menjadi seorang ibu, bukan seorang istri. Itu kedewasaan, padahal umurnya ya tidak seperti itu. Tapi begitulah cara Tuhan mempertemukan 2 orang dan selalu saling melengkapi. Selamat berlayar bersama kasih Tuhan sampai pada tujuan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Sehat keluarga, kembali orang tua ini ya, si Tuhan Nabi, Pak Kodina, senainan bulu pisang, pasu-pasu Tuhan. Dan kita semua, semoga banyak di sini yang suami istri. Kalau sudah mulai longgar kasihmu, pulang dari sini. Ayo, kata pendeta kita harus lebih banyak ke mall. Selesaikanlah di mall supaya kembali menemukan jalan-jalan romantis itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Kau punya rencana dalam hidup kami. Cara khusus pada kedua anakmu ini, Ade dan Nia. Kau memiliki visi dan misi yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi partner yang saling melengkapi, berkomitmen melakukan kebaikan, berkomitmen menjaga integritas daripada rencana besar Tuhan dalam hidup mereka berdua. Selesailah yang telah berlalu dan mereka akan memasuki fase baru dalam hidup. Bapak, kami percaya Roh Tuhan akan terus bekerja dan mereka akan terus merendahkan hati, belajar dapat seperti Kristus, sehingga dengan pola itu sesuatu yang kami harapkan orang tua dan keluarga rindukan boleh terjadi dalam hidup mereka. Sekali lagi, biarlah kami yang boleh hadir dalam ibadah pada hari ini boleh yakin bahwa Tuhan kami punya rencana penting dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih. Nyatalah kiranya berkat dan pengasihan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1
sampai ayat 2. Saudara berdua yang hendak menerima berkat pernikahan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi ketetapan dalam pernikahan. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan. Demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh sebab itu, hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yakni cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Akhirnya, hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Ade Mokokinta Saragi, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki dia Viva Purba menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Sekarang saya juga bertanya kepada Nia Fitwa, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Ade Mokokinta Saragi menjadi suamimu? Apakah saudara berjanji dengan segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, dengan segenap hati saya mengaku, saya berjanji mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali kematian menceraikan kami berdua. Ya. Jadi numita kita kan kata di sini oten, saya pergugui Tuhan mah ya, dikuatkan Roh Kudus lah. Ade dan dia untuk hidup dalam apa yang mulai disampaikan pada hari ini. Jadi Bapak Pembina, mereka berdua hari ini juga ya menyematkan cincin pada pasangannya sebagai tanda, sebagai sebuah simbol. Dan pemenuhan janji itu bukan di sini, tapi ini menjadi sebuah tanda bagi kalian, seperti cincin ini tidak punya pangkal dan tidak punya ujung. Seperti itulah ikatan kasih dan komitmen itu. Dan biarlah Roh Tuhan menguatkan kalian berdua dalam apa yang telah ya sekali lagi kalian boleh ikrarkan di dalam persekutuan ibadah kita pada hari ini. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman ini untuk saudara dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menghidupi pernikahan kudus sejak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kau telah mempersatukan dan memberkati kedua saudara kami ini menjadi suami istri dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunlah mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Kami bersuka cita atas berkat yang Kau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan kalian boleh duduk. Lagu pujian yang pertama dari sektor 1 Ararat, yang kedua sektor 9 Nazaret, yang ketiga dari keluarga Parburu, yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur
Ada waktu untuk memberi waktu untuk menerima waktu berbagi suka duka. Ada waktu untuk mengerti semerahkan
persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah meneguhkan serta memberkati pernikahan saudara kami ini. Kau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan kerendahan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian. Amin. Lagi, oke, tahan. Oke, baik. Ya, sudah. 1, 2. Kalian boleh saling lihat. Masih kasih senyumnya sama pendeta. Oke, siap. 1, 2. Oke. Dan yang ketiga, Ya, shalom. Orang semua keruban. Orang semua keruban. Ya, Bapak Ina, orang ini hendak memberikan sambutan untuk pinari kembali para anak untuk saya hubungi para guru saya. Dan ini dia nami sempat ini kita kasih budak secara tahu. Kayak mama cuma kayak gitu. Iya. Asal masih tanya kita kasih budak secara tahu. Oh, olehnya harus ini. Bapak Ibu hadirin yang berkasih, mohon kita untuk tertib karena kita masih dalam acara, ya. Karena acara masih akan dilanjutkan juga di gedung. Jadi kita diharapkan bisa menyelesaikan acara lebih cepat dan lebih baik. Bapak Ibu yang kami kasihi, pas dunia tahun ini tentu kaya penaing berbahasa Indonesia 2B. Halo. Pertama kami mengucap syukur, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan hari ini sudah boleh berjalan kebaktian pemberkatan pernikahan untuk adik kami Abang Ade dan untuk foto kami fotonya dulu ya, nanti Mardesa. Halo, untuk Marmition Bapak RA, foto kami Adik Mia
Ya, jadi luar biasa berkat Tuhan hari ini, waktu yang terindah waktu Tuhan. Dan kalau bahasa Semanung bilang duka dong nai paima, bodas dong nai ayah. Artinya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu itu rupanya. Jadi kami mengucapkan selamat kepada Bang Ade, Rania, selamat menjalani hidup baru, selamat menjalani bahtera rumah tangga. Semoga keluarga ini menjadi keluarga yang penuh kasih Tuhan, penuh berkat Tuhan, ya, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Ubani keluarga ni Asia, keluarga ni Lawe Nami, keluarga ni Asia Mama, Abang, Bapak, para guru, selamat mahua dari Asia. Pasu-pasu di Tuhan. Jadi yang menjaluk pamasu-masuon sadarion, tidak hagalupan dapatan pasu-pasu rumah sadarion. Gok malas niur mahita, lalu bina siya maratuanan. Tene, lamin rosihan ima, tene turang. Mungkin segeras, ya, sampai Bapak Ina lamin rosihan di mana siang, gok malas niur, dan mari kita rasakan dan mari kita syukuri berkat-berkat Tuhan. Semakin hari semakin besar, mulai hari ini lihat besok akan tambah lagi sukacita. Tetapi kita nak kena ke depan, semakin hari semakin terasa betapa Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi. Baru sebagai tanda kasih ini kuliah tahu, karena kuliah ini mendoakan terus ini, ya, terutama adik-adik kita yang sudah panorang 5 rumah tangga. Selalu kita doakan, dan hari ini satu doa kita dikabulkan oleh Tuhan, yang direalisasikan pemberkatannya. Maka jemaat ini juga mengucap syukur pada Tuhan. Jemaat ini juga ikut menopang keluarga ini, ya, dan sebagai tanda kasih dari jemaat ini, ya, kami menyerahkan lukisan kepada keluarga baru. Kenapa? Karena kita mau keluarga ini menjadi keluarga yang terus ditolong oleh Tuhan, keluarga yang terus berhikmat. Dan apa yang kami berikan kepada keluarga ini adalah hikmat yang dari Tuhan. Harapan kami keluarga ini memulai kehidupannya hari inilah, ya, ya kan? Memulai kan startnya, ya, mulai besok kita mulai dengan baca Alkitab, suami dan istri. Deal, ya. Oke. Jadi supaya ada, kan gak enak juga kami cuma bilang baca Alkitab bareng. Supaya ada yang mau dibaca, kami kasih sekarang. Kayak kita beras tuh. Membaik pada kami sebuah kenang-kenangan pada jemaat PKPS Bekasi kepada keluarga baru ini, keluarga Bapak Haris, Bapak Ina, Nia. Ya, Tuhan Yesus memberkati supaya kita senantiasa dan Tuhan memberikan yang terbaik. Pas mana siap? Ya, dapotan 2, dapotan malah timur. Ya, Horas, terima kasih Bapak Kedua. Yang berikut, Salam mau batah kehidupan. Horas. Jadi terpuji magoran itu Tuhan hebatah. Kalau ini bali Pak Ramotion ini, boy terlaksana pemberkatan nikah anak nami si Ade, bakon permain nami John Siniaden. Jadi anami John Jongjong, ama nama wakili keluarga para anak. Jadi perlu nami maka tahu terima kasih secara khusus kubani Bapak Pandita nami dene. Jadi alami domba memberi pemberkatan kubani
anak pakon permain nami John. Jadi naik rumah, anak makatan terima kasih bani Nesiam PMJ, Bapak Pak Hanger, Bapak Wakil Pak Hanger, naik rumah Bapak Sekjen, naik rumah Bapak Bendahara Tene. Jadi tetap Indonesia solid tong-tong, opat-opat tetap hadir bani acara John. Jadi salinari atau kami terima kasih bani Indonesia menggadupan. Jadi naik rumah bani Indonesia membuat Dodi, tim singer menggadupan, musik. Anak terima kasih. Boy Mardalan acara di Bagas Nadia. Naik rumah bani menggadupan siang. Majelis Boy membere uhur Boy Mardalan acaron sesuai ahana songan di Bagas ni urut tahaganuban. Jadi bani sampai umani mak tondong nami berubah tambah. Jadi maka terima kasih berumah dengan nami bani Siam. Boy kita rapudur, boy do mata laksana acara on di Bagas Nadia. Jadi Hanami mewakili para anak halani dopsi Anggare Jaon maracara doita di gedung Geraha Girsang. Jadi Hanami maka tahun Indonesia Pagaluban keluarga besar GKPS Bekasi, Jemaat Duas Bekasi ase Ruh Maita Rohku gedung Geraha Girsang alani dong dijai oleh disiapkan si inumun pangusi panganan. Jadi songai kata hamba nami nama mewakili keluarga besar para anak saragi sejabat. Jadi sahalinari 3 tahun nami terima kasih terpuji Tuhan Yesus. Amin. Iya, pada orang diri kami bagi keluarga. Disampaikan oleh Pak Pendeta walaupun dalam bentuk job ya, tapi banyak hikmahnya bagi kedua dan tentunya bagi Naposo yang di sini juga mungkin ada suatu pencerahan atas apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang berkati, sehat sejahtera selalu, dan setiap apa yang menjadi rencana kalian terpenuhi oleh kuasa Tuhan. Semoga sehat selalu. Terima kasih bagi Pak Bunda Renang dan Pak Alex. Ya, sungguh luar biasa. Saya kasih pasukan pelayan Ilham, saya Jorgit, saudara Pak keluarga. Selain Bapak Indonesia, Bagi Nami luar biasa, hebat, sesuai Indonesia, hebat luar biasa, kompak. Ya diberkatilah apa yang menjadi pelayanan dan pekerjaannya, begitu juga keluarga. Bukan tidak ada siap majelis Pak Penaga Lupa pelayan menanggung bahasa rencana keberkatan ini. Hanami mengatakan terima kasih, diberkati pelayanan pekerjaan dan keluarganya. Saudara Mahita dan Jemaat GKPS Bekasi yang hadir dalam acara ini. Dua dinasti yang makilan Nabi, saudara Insial, terima kasih. Bu Ida Sada di bagas acara benih. Saudara Mama Kubani orang perubahan tambah dulu para bola dan posisi selalu secara dan ada acara adat di Geraha Girsang. Malas Timur Saudara Mama akan memberi mudah beban buru tak berharapkan. Nah, mahatanani mewakili tidak buruk. Salam dari Tuhan, Tuhan masing-masing dagang oras. Nama Ibu berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan